إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita bisa bertemu kembali. Allah mudahkan, Allah ringankan kita hadir di majelis ini. Semoga Allah turunkan keberkahan di majelis ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga Allah jadikan kita selalu istiqomah mengikuti jalan hidup yang beliau ajarkan. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang menjadi orang tua. Tidak harus ideal, tapi berproses menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bersama-sama dalam keluarga dalam makna yang sebenarnya, sehingga semoga kebersamaan itu langgeng abadi, bersama-sama di dunia dan bersama-sama di dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena nanti akan ada keluarga yang di dunia bersama, namun di akhirat berpisah. Ada yang di dunia ini rukun adem ayem seolah-olah, namun di akhirat terpisah karena beberapa sebab. Nah, yang patut kita renungkan, kebersamaan yang kita harapkan ini bukan dalam sudut pandang keharmonisan keluarga di dunia saja. Saya yakin ketika panjenengan membaca flyer atau broadcast yang dikirimkan panitia kemarin, bayangannya gimana caranya rumah tangga itu adem ayem, harmonis, bisa bareng-bareng, sepikiran, pasti bayangannya begitu. Nah, ternyata dalam Al-Quran nanti kita akan temukan orang-orang yang semasa di dunianya mereka bahu-membahu, tetapi di negeri akhirat terpisah. Dan ada orang yang di dunia dari awal di dunia terpisah, lalu di akhirat nanti Allah kasih rezeki, Allah kasih karunia yang berbeda. Jadi yang paling penting bagi kita, pikiran kita, jangan hanya terfokus bagaimana caranya rumah tangga saya harmonis. Karena kalau sekedar harmonis, nanti non-muslim pun bisa melakukannya. Yang kita inginkan bukan itu. Maka nanti kita akan coba untuk melihat dengan sudut pandang yang jauh lebih luas tentang hal ini. Baik, tentang suami dan tentang istri ada 3 istilah yang ada dalam Al-Quran. Ini suami dan istri dulu sebelum keluarga secara keseluruhan. Suami dan istri itu kondisinya ada 3 istilah untuk waktu disematkan ke seorang perempuan. Penyebutan katanya itu menjadi ada 3 jenis kata. Yang 3 jenis kata ini mewakili keadaan atau situasi yang berbeda. Sekali lagi, ada 3 sebutan untuk ibu-ibu, 3 sebutan atau 3 istilah untuk ibu-ibu. 3 istilah ini mewakili keadaan dalam relasi antara istri dan suami atau suami dan istri. Yang pertama ada istilah imro'ah. Misalnya Allah kabarkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyush atau bersikap acuh kepada suaminya, wanita dalam ayat ini diistilahkan dengan imro'ah, seorang perempuan. Seorang perempuan ini menggunakan istilah imro'ah. Kasusnya adalah terjadi kemungkinan nusyus, terjadi kemungkinan konflik sehingga tidak bisa taat kepada suaminya. Nah, istilah yang dipakai adalah imro'ah.
Ini surah An-Nisa ayat ke-128. Kemudian ada juga dalam surah An-Naml ayat 23. Ini tentang Ratu Bilqis. Surah An-Naml ayat 23. Inni wajadtum ra'ata. Sesungguhnya aku melihat seorang perempuan, ini Hudhud bercerita kepada Nabi Sulaiman, yang dia ini perempuan ini penguasa. Ternyata diistilahkan dengan imra'ah, sama menggunakan istilah imra'ah, yaitu ini untuk dinisbatkan kepada Bilqis. Nah, Bilqis waktu itu belum punya suami. Jadi ada kondisi seorang perempuan yang belum sempurna karena belum menikah, dia disebut dengan istilah imra'ah, seorang perempuan. Jadi ada yang belum lengkap dalam dirinya karena belum menikah. Kalau yang pertama tadi, situasinya adalah ada ketidakharmonisan, konflik, ada masalah dengan pasangannya, sehingga sang istri sulit untuk taat kepada suaminya. Kalau yang kedua, istilah ini disematkan kepada seorang perempuan yang belum menikah. Jadi seperti belum lengkap kehidupannya karena belum menikah. Kemudian istilah ini juga digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang baik. Surah Ali Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran, dan ketika istri dari Imran, kemudian dia bernazar. Istri dari Imran, ini Hannah namanya, dia seorang perempuan yang sangat salihah, sangat baik. Tetapi istilah yang dipakai untuk menyebut Hannah ini juga imra'ah. Nah, ada yang berpendapat kenapa diistilahkan imra'ah yang disematkan kepada Hannah ini, disebabkan karena waktu itu Hannah bernazar untuk anaknya akan diserahkan di Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Allah. Dan mustahil seorang perempuan semacam ini menazarkan urusan anaknya tanpa izin suaminya, mustahil. Maka disimpulkanlah besar kemungkinan ketika Hannah ini mengandung Maryam, beliau sang suami yaitu Imran sudah wafat. Jadi keadaan yang tidak ideal seorang perempuan yang tadi beberapa jenis tadi ya. Nah, untuk kasus yang ini seorang perempuan yang dia sedang hamil dan suaminya sudah wafat. Sekali lagi kondisinya dalam tanda kutip tidak ideal sebagaimana lazimnya rumah tangga karena suaminya sudah tidak ada. Tapi ini wanita yang baik. Kemudian di ayat yang lain, misalnya dalam surah At-Tahrim ayat ke-10, ini untuk menggambarkan seorang perempuan yang tidak baik, tapi dia dalam pengasuhan seorang suami yang baik. Allah telah membuat istri Nuh dan istri Lut. Kata yang dipakai imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Jadi istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istilah yang dipakai juga imra'ah. Situasinya adalah seorang wanita yang tidak baik membangkang kepada suaminya. Jadi tidak klop, yang dua perempuan ini tidak beriman kepada suaminya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman bahwa suaminya adalah seorang nabi. Jadi ini tidak sama dari sisi akidah, tidak sama dari sisi pemikiran. Maka sebutan yang disematkan kepada perempuan ini, istilah yang dipakai adalah imra'ah. Dan juga nanti di ayat ke-11 Allah gunakan istilah imra'ah juga disematkan kepada Asiyah. Istrinya siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun. Kata imra'ah ini juga disematkan kepada Asiyah, istrinya Fir'aun, dengan kalimat imra'at Fir'aun, jadi istrinya Fir'aun. Jadi imra'ah ini seperti menggambarkan situasi tidak klopnya suami istri, istilah untuk menggambarkan keadaan seorang perempuan. Kalau perempuan itu disebut dengan istilah imra'ah, dia sedang ada masalah dengan suaminya. Entah yang buruk sang suami, entah yang buruk seorang istri. Entah keadaannya belum punya suami,
Entah keadaannya dia sang istri membangkang atau keadaan sang suami yang buruk. Intinya keadaan yang tidak ideal antara suami dan istri. Begitu menyebut istilah seorang perempuan dengan kata imro'ah, berarti dia sedang mengalami sesuatu. Menakjubkan istilah yang dipakai oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Kemudian misalnya pula Zulaikha. Zulaikha itu dalam surah Yusuf ayat ke-30. Surah Yusuf ayat ke-30. Ada dua hal yang dialami oleh Zulaikha. Zulaikha itu beliau bukan tergoda, secara sengaja tidak bisa menahan hawa nafsunya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti dia menyelisihi suaminya. Satu kondisi beliau. Kemudian yang kedua, Zulaikha itu belum punya keturunan dari Al-Aziz, suaminya. Nah, istilah yang dipakai untuk menggambarkan Zulaikha itu dalam ayat ini, surah Yusuf ayat ke-30, Allah sebut juga menggunakan istilah imro'ah. Jadi apa keadaannya Zulaikha waktu itu? Waktu disebut dengan menggunakan istilah imro'ah, satu, belum punya keturunan dari suaminya. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu mengendalikan syahwatnya sehingga menyelisihi suaminya. Nah, situasi relasi antara suami dan istri yang tidak klop, ada masalah semacam ini, untuk menggambarkan keadaan si perempuan itu digunakanlah istilah imro'ah. Nah, kemudian pula dalam surah Al-Lahab, wa mura'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu diistilahkan dengan imro'ah. Ini dua-duanya tapi tidak klop, Pak. Yang satu tidak beriman, mereka kayak klop gitu. Yang satu tidak beriman, yang kedua juga tidak beriman. Dua-duanya suami istri ini tidak beriman. Maka begitu disebut dengan istilah imro'ah, sebenarnya profil kedua orang ini bukan hanya tidak beriman. Mereka ini profil keluarga yang sering konflik, sering ada masalah, tidak klop isi pemikirannya, tidak klop isi jiwanya. Di samping keduanya ini tidak beriman kepada Allah SWT. Ini jadi sebutan imro'ah untuk mewakili sebuah keadaan tidak klopnya isi pikiran dan isi batin atau pemahaman di kedua pihak ini. Nah, di ayat yang lain di surah Maryam ayat ke-8, istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, beliau sebutkan dengan kalimat, sebentar, wa mura'ati aqiran, dan istriku itu orang yang belum punya keturunan. Mohon maaf, istilah yang dipakai di terjemahannya biasanya mandul, belum punya keturunan, sulit atau tidak bisa punya keturunan. Nah, yang disebut atau sebutan yang dipakai adalah imro'ah. Ini tafsiran pertama. Jadi untuk menyebut istrinya Nabi Zakaria karena belum punya keturunan atau tidak bisa melahirkan dengan istilah imro'ah. Tapi Imam Qurtubi menjelaskan bahwa istri Nabi Zakaria ini, ada yang menyebutkan akhlaknya waktu itu kurang baik. Bukan tidak beriman, bukan membangkang, bukan, tetapi kurang baik. Kalau dalam istilahnya Imam Qurtubi, beliau panjang lisan. Ya, kalau panjang lisan mungkin bahasa kita ya agak cerewet dikit, mungkin gitu. Panjang lisan. Maka istilah yang dipakai adalah imro'ah. Nanti berbeda begitu Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. Fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Yang tadinya disebut sebagai imro'ah lalu berubah menjadi istilah zaujah. Baik, setelah ini kita lanjutkan. Itu tadi kurang lebih ada 8 ayat yang menggambarkan situasi relasi antara laki-laki dan perempuan, suami istri, yang mereka dalam tanda kutip ada ketidakidealan. Ketidakidealan itu secara fisik, satu misalnya belum punya keturunan, dua belum menikah, tiga pasangannya sudah wafat, suaminya sudah wafat, yang keempat perilakunya buruk, entah si suami entah si istri. Nah, perilaku yang buruk, kondisi tidak ideal yang digambarkan dengan istilah imro'ah itu digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang hidup dalam relasi kayak begitu. Kebayang ya maknanya ya. Jadi begitu disebut seorang perempuan dengan istilah imro'ah, oh berarti dia situasinya
mungkin belum punya keturunan, mungkin belum punya suami, mungkin suaminya sudah wafat, sudah berkeluarga tapi tidak klop batinnya dengan pasangannya, sudah berkeluarga tetapi ide, pemahamannya, akidahnya mungkin berbeda dengan pasangan. Dia disebut imro'ah. Nah, istilah yang kedua yang dipakai dalam Al-Quran adalah zaujah. Misalnya wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, surah Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa. Berarti ini beliau berdua suami istri yang secara zahir dan secara pemikiran, akidah klop, pas, harmonis. Jadi secara fisik mereka sudah menikah, kemudian secara pemahamannya juga sama, secara akidahnya juga sama. Ini keluarga yang harmonis. Kalau kita sebut gampangnya yang sakinah, mawadah, warahmah, itu istilah yang disematkan untuk zaujah, seorang perempuan, seorang pasangan yang situasinya adalah sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah ceritakan tentang sihir di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu bisa merusak, memecahkan antara seseorang dengan pasangannya. Pasangannya ini disebut sebagai zaujah. Berarti situasi sebelumnya itu harmonis banget, klop banget isi pemikirannya, klop banget hatinya, klop banget isi pembicaraannya. Pokoknya mereka ini sakinah, mawadah, warahmah. Setelah itu sihir datang, berubah semuanya. Nah, untuk menggambarkan situasi yang berubah tadi, yang terkena sihir tadi, nah perempuan itu diistilahkan dengan istilah zaujah. Jadi kalau kita sebut dengan istilah zaujah, oh berarti ini keluarganya harmonis banget, pemikirannya seiring sejalan, hatinya seiring sejalan. Nah, Allah sebutkan pula misalnya dalam surah An-Nisa. Bentar, ternyata hurufnya kurang besar, saya nggak kelihatan bacanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan manusia ini dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan istilah yang dipakai adalah zaujah. Jadi maksud pernikahan itu, maksud dari bertemunya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu adalah terbentuknya sosok seorang perempuan yang istilahnya zaujah. Pikirannya, hatinya, ekspresinya pokoknya nyambung. Dua orang yang diikat dengan ikatan pernikahan secara fisik dan secara batin mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, istilah yang lain pula nanti ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, nanti kita akan bahas poin ini terkait dengan kebersamaan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-23. Dan yaitu surga Aden yang di dalamnya masuk bersama-sama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka. Istilah yang dipakai adalah wa azwajihim. Jadi ternyata azwajihim atau zaujah itu menggambarkan sebuah relasi yang langgeng banget dari dunia sampai mengantarkan kepada negeri akhirat, yaitu di surga. Itu istilah zaujah. Kalau istilah imro'ah tadi, salah satu akan ada yang beruntung seperti Fir'aun dan Asia, atau seperti Nabi Lut dan istrinya. Pada akhirnya imro'ah itu, istilah imro'ah tadi, di akhirat mungkin bisa bersama dan mungkin bisa berpisah. Seperti Fir'aun dan Asia berpisah, seperti Nabi Lut dan istrinya, Nabi Lut dan Nabi Nuh dan istrinya akhirnya juga terpisah. Jadi istilah imro'ah itu sebuah relasi yang memang tidak ideal karena ada kemungkinan tidak berlangsung sampai negeri akhirat.
Sedangkan istilah zaujah itu sebuah proses pertemuan laki-laki dan perempuan yang isi pikirannya, hatinya, ibadahnya sama sampai ke bawah negeri akhirat. Ketika masuk di dalam surga pun istilah yang digunakan juga zaujah. Dalam surah Zukhruf ayat ke-30, ayat ke-70. Ini yang paling terang benderang. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dan pasangan-pasanganmu bersama pasangan-pasanganmu ke dalam surga dalam keadaan digembirakan. Jadi istilah yang dipakai untuk menggambarkan suksesnya relasi suami istri masuk ke dalam surga menggunakan istilah zaujah. Baik. Jadi kesimpulannya zaujah itu adalah sebuah relasi antara suami dan istri yang terbentuk karena sebuah pernikahan yang di dalamnya mereka berdua ini fikirannya, akidahnya, pemahamannya mereka sama seiring sejalan. Relasinya dibangun dengan baik. Keluarganya harmonis, kalau boleh pakai istilah yang ada dalam Al-Quran, misalnya mereka ini mewakili istilah sakinah, mawadah, warahmah. Amal mereka di dunia baik dan masuk ke dalam surga dengan baik pula. Inilah situasi zaujah. Kira-kira kita profilnya imro'ah atau zaujah? Zaujah, bismillah. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang imro'ah, zaujah. Kemudian ada lagi satu istilah, sahibah. Dalam surah Abasa ayat berapa ya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana orang terpisah, lari dari termasuk istri dan anaknya, lari dari istri dan anaknya. Wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anaknya. Ini menggambarkan istilah ini, istilah yang dipakai ini menggambarkan seseorang yang terpisah dan tidak mungkin ketemu. Nauzubillah. Kalau di dunia berarti kematian, artinya tidak bisa ketemu lagi dengan orangnya. Kalau di akhirat karena mungkin kekafiran, naudzubillah. Jadi mereka terpisah dan bahkan mereka bisa saling berhadapan-hadapan. Nah, inilah tiga istilah yang ada dalam Al-Quran yang menggambarkan profil relasi hubungan antara suami dan istri. Nah, kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang profil yang kedua, zaujah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun imro'ah wis berproses, insyaallah sing sabar, mudah-mudahan menjadi zaujah. Baik, mari kita masuk dalam surah Zukhruf ayat ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu dalam keadaan digembirakan, dalam keadaan bergembira. Bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu visi atau mimpi kita bersama dalam keluarga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama istri-istrimu, kamu bersama istri-istrimu bareng-bareng dalam keadaan digembirakan. Maka kebersamaan yang kita maksud dalam tema hari ini bukanlah kebersamaan seiring sejalan di dunia saja, tetapi kebersamaan yang kita maksud adalah masuk ke dalam surga bersama-sama. Sebelum dilanjutkan, kira-kira pertanyaannya, masih mau toh ya masuk bersama-sama dengan pasangan? Saya khawatirnya kalau iso aja sing iki, Pak. Enggak ya? Mudah-mudahan masih mau toh ya. Jangan khawatir Mas, nanti insya Allah di sana istri jenengan tidak akan menjengkelkan. Ibu insya Allah jangan dibayangkan sifat buruknya masih ke bawah. Mas jangan bayangkan kalau sekarang melihat cerewet banget istrinya, jangan dibayangkan nanti di surga sifat itu masih ada. Insya Allah sudah tidak berlaku sifat itu, semua keburukannya tertinggal di dunia.
Gitu ya Bu ya, nanti suaminya insya Allah sudah tidak ngamuan lagi di sana. Masuklah kamu ke dalam surga. Kata Syekh Sa'di, beliau bilang, kamu dan istri-istrimu. Maksudnya adalah orang yang memiliki amal-amal sepertimu dari mereka semua akan menyertaimu dari istri, anak dan yang lainnya, di mana mereka akan dimuliakan, diberikan nikmat dan berbagai kebaikan yang Allah karuniakan kepada mereka. Kegembiraan, kebahagiaan, kelezatan dan segala sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baik, apa kuncinya? Jadi ternyata menurut Syekh Sa'di ini, ukuran orang bisa masuk ke dalam surga bersama-sama ini adalah mereka yang amalnya seperti kamu. Jadi ketika Allah firmankan udkhulul jannata antum wa azwajukum, itu maksudnya ente mas sama istri itu kalau bisa amalnya podo. Jadi seiring sejalan kebersamaan itu jangan dimaksudkan adalah pokoknya ngomong nyambung terus, bukan itu. Ngomongnya nyambung terus itu kira-kira nambah amal atau tidak. Kalau nambah amal bagus. Tapi yang digarisbawahi dalam ayat ini, kita akan bareng-bareng dengan istri, bareng-bareng dengan anak dan keluarga. Itu disebabkan karena amalnya yang selevel. Jadi mulai sekarang bagi para suami yang rajin tahajud, istrinya dibangunkan, anaknya dilatih. Yang rajin sholat 5 waktu di masjid, anaknya dilatih. Jadi bareng-bareng dalam hal ini tafsirannya bukan duduk sering ngobrol yang ngobrolnya nyambung. Bukan itu yang dimaksud. Tapi jenengan maunya yang itu toh bahasanya. Ya, maunya bahasanya itu toh. Piye caranya ngomong dengan suami bisa ngobrolnya nyambung, kan itu yang jenengan inginkan. Enggak, jangan ke situ. Karena kalau kita ke arah itu nanti panjang prosesnya dan mengubah orang untuk mudah diajak ngobrol itu tidak 1-2 hari. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa 1 bulan. Begitu berubah paling balik lagi. Nah yang begitu sangat sering terjadi. Makanya sangat adil Allah SWT memasukkan kita ke dalam surga tidak disebabkan karena faktor itu, tapi karena faktor amal. Karena kalau faktor amal semua orang bisa. Istri rajin tahajud, suami rajinnya bukan tahajud tapi rajinnya tilawah, itu masih selevel. Masih selevel ya. Suami rajinnya puasa sunnah, istri rajinnya salat tahajud, itu masih selevel. Istri rajin beribadah di rumah, ngurusi rumah, suami rajinnya bekerja mencari nafkah, ini selevel. Istri rajin majelis taklim, suami rajin bekerja, ini masih selevel. Jangan dibayangkan ibu-ibu sudah taklim terus merasa masuk surga duluan gitu. Jangan ya, terus menuduh suaminya, suami saya jarang ngaji Pak, belum berubah sampai sekarang. Jangan salah, bekerja mencari nafkah itu fisabilillah. Jadi para ibu yang sering taklim, menghadiri majelis taklim, itu juga fisabilillah. Para suami yang sedang mencari nafkah itu juga fisabilillah. Sama tuh ya, selevel. Yang tidak selevel itu, kalau istri rajin ibadah, suami turu tok ning omah, nah itu baru tidak selevel. Gitu ya. Misalnya suami bekerja mencari nafkah, istri mancing, misalnya begitu. Kalau saya balik nanti ngamuk. Gitu ya. Jadi itu yang baru tidak selevel. Ini yang maha adil adalah Allah SWT. Fokusnya adalah amal soleh. Jadi kalau kita bisa beramal dengan amal soleh, dengan yang selevel bentuk amalnya, insya Allah kita pun akan tetap bisa bersama-sama dengan pasangan. Tidak harus sama, tetapi yang selevel. Kalimat yang dipakai adalah mislukum, amal yang serupa dengan dirimu. Baik, itu ya kronologinya ya. Baik, teman-teman sekalian, kenapa kita perlu memperjuangkan supaya istri, suami, keluarga punya amal soleh yang sama? Sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, amal soleh yang sama ini betul-betul harus dilakukan, Mas, Mbak. Kalau panjenengan di Ramadan ini banyak ibadah, dorong juga anak-anak. Jangan dibiarkan mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jalan sama temennya, jogging saja, main game saja, jangan dibiarin. Jenengan khatam Al-Quran tapi anaknya khatam HP-nya, jangan. Jadi usahakan bareng-bareng. Coba deh misalnya baca Al-Quran bareng, kasih anak target
zikir pagi dan sore, wes tego-tegoan supaya anaknya punya amal yang sama. Ini anak-anak juga begitu. Kalau Mas sampean ngelihat bapak kok rajin sholat banget, itu jenengan harus ngejar, biar nanti selevel, biar masuk ke surga bareng-bareng. Jangan mikirnya alhamdulillah bapak rajin, wis kok nunut bapak ae mlebu surga. Ya, jangan begitu. Ya Mas ya. Jadi kalau melihat ibunya rajin sholat, kejarlah mereka. Baik. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus berjibaku terus nguber, kenapa keluarga harus bareng-bareng dalam amal soleh, bareng-bareng dalam amal soleh? Kenapa demikian? Karena keluarga itu ternyata akan menjadi ingatan yang paling kuat bagi kita. Keluarga itu memori yang paling kuat dalam hidup kita, sampai saking kuatnya sesaat menjelang kita wafat, keluargalah yang kita ingat. Termasuk waktu kita akan meminta pertolongan di akhirat nanti, yang pertama kali kita hubungi itu bukan orang lain, tapi siapa? Keluarga. Dalam hadis yang sangat panjang sekali tentang masa meninggalnya kita, tentang keluarnya ruh sampai ruh itu ada di alam kubur. Ini ada dua model orang. Yang pertama orang beriman dan orang kafir. Di hadis ini panjang banget. Saya kutipkan yang beriman saja. Nah, ketika ruh orang-orang beriman ini telah keluar dari badannya, lalu dia dimasukkan ke dalam kubur jasadnya, ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat yang bertanya kepada mereka, kepada si mayit ini, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, dan seterusnya. Setelah selesai orang beriman ini menjawab pertanyaan dua malaikat itu, kemudian ditampakkanlah untuknya tempat yang akan menjadi tempatnya nanti di surga. Karena dia telah berhasil, dibukalah tirai, kemudian dia melihat ini balasanmu nanti, tempat yang akan menjadi tempat tinggalnya di surga. Gembira luar biasa orang beriman ini. Kemudian spontan dia bilang, Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta addi'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerain datangnya kiamat supaya aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Ternyata ucapan pertama kali yang keluar dari lisan orang beriman sesaat setelah dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, yang diingat ada dua. Satu, keluarganya. Dua, hartanya. Dua itu melu. Harta itu diiling. Orang yang di alam kubur itu sing diiling harta ya, Masya Allah ya. Dua hal yang diingat. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua, hartanya. Karena begitu inginnya orang beriman ini memberikan kabar kabar gembira kepada keluarganya. Nah, ayah telah ditampakkan surga oleh Allah SWT. Itu yang akan ayah dapatkan. Kamu lakukan seperti ayah lakukan selama ini, seolah-olah ingin begitu. Tetapi tentu tidak bisa. Orang beriman ini akhirnya disuruh tidur di alam kuburnya, dan dia tidak bisa kembali ke keluarganya untuk menginformasikan kepada keluarganya. Walaupun sebagian riwayat nanti kalau panjenengan lihat di kitab Ar-Ruh, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada orang-orang beriman yang Allah pertemukan dalam mimpinya dengan guru-guru mereka yang saleh. Lalu kemudian mereka bertanya, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Ada di antara mereka begitu. Ini pada sebagian orang saleh. Jadi kalau panjenengan ingin tahu bagaimana kedudukan orang tua, bisa minta nanti dalam doa. Mudah-mudahan diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi kita. Baik, yang ingin saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keluarga itu memori yang paling membekas dalam jiwa kita, termasuk harta. Karena ini memori yang paling membekas, itulah alasannya kenapa sekarang waktu di dunia kita semua harus bareng-bareng dengan istri, dengan suami. Ayo ibadah bareng, ayo sungguh-sungguh. Nanti yang jenengan ingat pertama kali adalah keluarga. Tonggo ora eling, teman sekomunitas ora eling. Makanya kalau bela-belain teman jangan berlebih-lebihan, belain keluarga lebih dulu. Gitu ya.
Jangan sampai bermusuhan dengan keluarga sendiri gara-gara bela teman. Karena nanti yang jenengan ingat pertama kali di alam kubur adalah siapa? Keluarga. Hadis ini tadi sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Bentar. Bukan, di Sahih Jami' pada hadis ke 1672. Di riwayat yang lain laki-laki tadi kemudian setelah dia ditampakkan surga baginya, ini dalam riwayat Sunan Abu Dawud pada hadis yang ke-4126, dia bilang, laki-laki ini bilang, biarkanlah aku memberikan kabar gembira, kabar baik ini kepada keluargaku. Lalu malaikat jadi mengatakan, diamlah kamu di sini, tinggallah kamu di sini. Jadi saking pengennya kita memberikan informasi ini kepada keluarga kita. Nah, berbeda dengan ruh orang kafir. Mereka sudah tidak ingat sama sekali. Bagaimana mereka ingat mereka sedang digebukin oleh malaikat. Mari sekarang kita geser ke surah At-Tur ayat ke-26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Orang-orang yang tadi, orang-orang beriman tadi di alam kubur ingat keluarganya. Lalu Allah bangkitkan ketika di padang mahsyar, kemudian kita selesai dihisab, lalu masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk ke dalam surga, orang-orang beriman ini bertemu dengan orang-orang beriman yang lainnya. Lalu mereka saling bertanya, apa amalanmu ketika di dunia dahulu? Nah, amalannya ini, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, waktu kami di tengah-tengah keluarga kami takut kepada azab Allah. Masya Allah, ternyata salah satu yang menyebabkan seseorang terselamatkan dari siksa api neraka itu adalah amal solehnya bersama keluarganya. Dia ditanya oleh temannya waktu di surga, amalmu apa mas? Mas, biyen waktu aku ning donya, kami biasa bersama istri, anak kami ini takut kepada Allah. Konkretnya, kami ini mas dulu ketika di dunia, kami menghindari dosa, menghindari maksiat. Ketika kami lihat anak kami bermaksiat, kami kasih tahu anak kami, jangan kamu bermaksiat. Ketika istri kami bermaksiat, kami ingatkan dia, jangan kamu bermaksiat. Karena kami semua takut kepada Allah. Ternyata orang-orang yang masuk surga itu, yang diingat adalah keluarganya dan amalnya bersama keluarganya. Jadi mas, ngapunten, kalau panjenengan nanti mendapati istri jenengan cerewet bangunkan panjenengan untuk sholat 5 waktu, sholat subuh sampai disiram air misalnya sama istri, wis matur suwun saja, terima kasih, karena itu mungkin yang akan diingat di surga. Biyen sampean kok iso masuk surga piye, Bu? Tak siram bojoku waktu gak tangi sholat subuh. Mudah-mudahan jadi amal soleh itu ya. Amal soleh. Alhamdulillah. Ini untuk anak-anak juga begitu, mas. Kalau panjenengan ngapunten dilihat oleh orang tua sholatnya malas, menghabiskan waktu dengan game, mohon maaf sekali waktu jalan sama perempuan yang bukan mahramnya. Lalu bapaknya sampean mas, mbak, bapaknya sampean ngamuk. Jenengan ingat-ingat kalimat saya. Nanti ketika di akhirat itu yang paling jenengan syukuri. Diamuknya jenengan oleh ayah, oleh ibu gara-gara jalan sama laki-laki atau jalan dengan perempuan yang bukan mahram, itulah yang paling jenengan syukuri nanti. Jadi mas, mbak, ini untuk para anak, kalau kita dapati orang tua kita cerewet dalam amal soleh, bersyukurlah. Ini sing nom-nom sih, tak tuturi tenanan nih. Mas, mbak, dengerin ya. Jadi nanti kalau bapak sama ibunya sampean ngomel kepada sampean dalam bab yang keliru yang sampean lakukan, ojo ngamuk, diterima ya. Ikhlas ya.
Wis diterima. Alhamdulillah duwe bapak modele kaya ngono kuwi. Alhamdulillah. Aja dirasani, jangan marah, jangan ngamuk dengan orang tua yang cerewet dengan amal soleh. Karena itulah yang paling menyebabkan kita nanti bersyukur. Setuju ya? Dok? Ini yang nom-nom ya, Mas? Setuju ya? Jadi mohon biarkan nanti setelah ini ibunya jenengan cerewet dengan cerewet hasanah, wis diterima saja. Dan tolong ibu dan bapak jangan pernah merasa putus asa dengan cerewet itu. Wis ngeluh Pak, aku semuntruk, wis berbusa-busa saya ngomong, udah enggak apa-apa. Amal solehnya panjenengan insyaallah ya berbusa-busa itu. Ya Bu ya, jangan putus asa, mulai sekarang cerewetlah karena itu menjadi amal soleh kita. Oke, setuju ya Bapak? Mohon anaknya nanti dicereweti lebih banyak. Karena itu yang akan membuat kita menjadi punya alasan di akhirat. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari terkait dengan ayat ini. Kata Ibnu Katsir dulu. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, kami dahulu ketika hidup di tengah-tengah keluarga kami dicekam rasa takut kepada Tuhan kami, takut terhadap siksa dan azabnya. Kemudian kata At-Tabari, dulu ketika kami di dunia bersama keluarga kami takut terhadap siksa Allah di akhirat. Kami khawatir akan mendapatkan azab. Namun ternyata Allah telah memberikan kami karunia dan menghindarkan kami dari api neraka, memberikan rahmat dan memasukkan kami ke dalam surga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Belajar punya rasa takut pada Allah. Itu ya poin pentingnya terkait dengan ayat ini. Kalau ayat yang sebelumnya, kita ini masuk ke dalam surga bersama-sama karena amal soleh, amalnya serupa, selevel. Itu ayat yang sebelumnya, amalnya selevel. Surah Zukhruf tadi. Kalau di surah At-Tur ini bekalnya satu, yaitu punya perasaan takut kepada azab Allah. Ajarkan rasa takut pada Allah. Istri keluar rumah tanpa izin suami, tolong suami bilangnya, "Nduk, sampean lek metu saka omah harus izin suami. Jangan hanya begitu." Sekarang tambahi, "Istriku, kalau kamu keluar tanpa izin suami, takutlah pada Allah." Ayo, jangan diteruskan. Orang tua ngomong ke anak, "Le, manut omongnya bapak." Itu kemarin. Sekarang tambahi, "Le, manut omongane bapak. Takutlah pada Allah kalau kamu tidak taat pada bapak." Tambahin begitu ya. Nanti untuk nasihati anaknya begitu. Sing rotok bandel-bandel ditambahi kuwi dhisik. Terus nanti kalau anaknya dinasihati begitu, tolong jangan dibantah. Ya Mas ya. Tolong jangan dibantah. Ojo nggawa-nggawa Gusti Allah. Jangan bilang begitu Mas, Nduk ya. Tolong jangan begitu. Itu kalimat yang buruk banget. Kalau kita dinasihati untuk bertakwa dan takut pada Allah, ikutilah. Setuju ya, Mas, Mbak, adik-adik? Wis, kita lanjutkan. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat yang tadi, beliau menjelaskan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Beliau bersabda, apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, lalu mereka merasa rindu terhadap teman-temannya, maka datanglah kepadanya singgasana temannya. Langsung temannya datang di hadapannya. Lalu keduanya saling berbincang seraya bersandar di singgasananya masing-masing. Keduanya membicarakan masa lalu mereka selama di dunia. Jadi orang di negeri akhirat nanti, di surga, sing dieling-eling adalah semasa di dunia. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada temannya, "Wahai si fulan, tahukah kamu hari apakah Allah memberikan ampunan untuk kita? Yaitu ketika kita berada di sebuah tempat, lalu kita berdoa memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni kita."
Jadi nanti di akhirat ini ada orang yang baru sadar yang menyebabkan Allah memberikan ampunan kepadanya. Ceritanya begini, ketika di padang mahsyar nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah, lalu dia ditutup dengan tirainya, sehingga tidak ada satupun yang melihat apa yang Allah lakukan kepada si hamba ini. Si hamba ini kemudian dibentangkanlah seluruh amalnya, sampai dia tidak punya harapan sedikit pun untuk selamat rasanya. Lalu dia punya satu kebaikan, yang dengan satu kebaikan itu kemudian Allah ampunkan dan Allah hapus semua keburukannya itu. Setelah itu Allah singkap tirai yang menutupi dia, dan semua makhluk, semua manusia yang melihat tadi mengatakan, sungguh beruntung dan sungguh baiknya orang ini. Mereka tidak tahu bahwa orang ini sebenarnya punya keburukan yang sangat banyak, tapi Allah ampuni karena dia punya kebaikan. Nah, peristiwa inilah yang tadi diingat oleh si fulan ketika dia bertemu dengan temannya tadi, ketika dia duduk di istananya di dalam surga. Tahukah kamu dengan sebab amal apa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi rupanya yang menyebabkan turunnya ampunan itu apa? Amal soleh. Sekali lagi amal solehnya. Kalau kita bilang tadi di awal, kalau kita bahas di awal tadi, bersama keluarga itu bayangan kita adalah cara ngomongnya klop banget, cara ngomongnya enak banget, bisa seia sekata. Itu yang di dalam pikiran kita, bukan. Sebenarnya yang menyebabkan Allah turunkan ampunan tadi adalah salah satu di antara amal kita, dan kita tidak tahu amal yang mana. Nah, si laki-laki tadi kemudian dia cerita, yang menyebabkan Allah turunkan ampunan kepada kita adalah waktu kamu dan aku ada di suatu tempat, lalu kita bermunajat kepada Allah, lalu Allah turunkan ampunan untuk kita. Mungkin Pak, ya pas majelis begini ada yang doa, lalu Allah ampunkan. Mungkin waktu panjenengan Bu melihat anaknya nomaka lalu bilang, ya Allah ampuni anak saya, lalu Allah turunkan ampunan untuknya. Mungkin pas suami melihat keburukan istri buruk banget perilakunya, lalu suami menahan diri, lalu mengangkat kedua tangan, ya Allah ampuni istriku. Lalu setelah itu Allah ridha, Allah ampuni panjenengan suami, dan diampuni sang istri. Mungkin Allah turunkan ampunan untuk sang istri waktu sang istri ridha banget dengan semua yang diberikan oleh suaminya, sabar banget dengan perilaku suaminya. Lalu dia bilang, ya Allah nyuwun tulung jenengan sepura bojo kula ya Allah. Setelah itu Allah ampuni suami dan Allah ampuni kita semua. Nanti itulah yang akan kita ingat di akhirat. Jadi mulai sekarang fokuslah selalu beramal soleh, karena itu yang membuat kita mendapatkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Setelah kita memahami beberapa poin tadi, sekarang persepsi kita bersama di negeri akhirat itu tentang apa? Ngapunten, saya tanya sekarang. Persepsi kita setelah mendengar penjelasan tadi, persepsi kita tentang kebersamaan atau tentang zaujah yang sakinah, mawadah, warahmah dunia dan akhirat itu tentang apa berarti? Tentang amal soleh. Tentang amal soleh. Kalau tanpa amal soleh, tanpa iman, cepat atau lambat orang itu akan terpisah. Mas, Mbak, sebaik apapun kepribadian kita, kalau tanpa amal soleh dan tanpa iman, pada akhirnya akan terpisah. Jadi kebersamaan yang hakiki itu adalah tentang iman dan tentang amal soleh. Makanya mohon dengan sangat para suami cerewetlah dalam dua bab ini. Tayyib. Mas, Mbak, mari kita lihat fakta yang kedua. Jadi fakta bahwa dalam pikiran kita ternyata keluarga itu adalah memori yang sangat kuat dalam hidup kita dunia dan akhirat. Bekalnya adalah amal soleh. Yang kedua takut kepada Allah atau iman kepada Allah. Baik. Kemudian kenapa bersama-sama ini sangat kita butuhkan? Karena ternyata di akhirat nanti manusia itu saling tolong menolong.
Surah At-Tur ayat ke-21. Kenapa kita perlu memberikan memori tentang amal soleh? Kenapa kita perlu memberikan memori tentang iman? Kenapa perlu bersama-sama dalam dua hal itu? Karena nanti di akhirat kita akan ketemu fakta berikut ini dalam surah At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam iman, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karunia-Nya yang maha luas, yaitu Allah memberikan kebaikan dan karunia kepada orang-orang beriman jika mereka ini anak-anak mereka tidak yang mengikuti mereka dengan iman, mereka nanti akan disatukan. Anak cucu mereka itu akan diikutkan kepada mereka dalam kedudukan yang sama, meskipun anak cucu mereka masih belum mencapai derajat amal mereka. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi, Mas, Mbak, Masya Allah wa tabarakallah, keluarga itu demikian dahsyatnya. Kalau orang tua panjenengan saleh salehah, insya Allah kalau kita amalnya tidak sampai seperti kebaikan ayah dan ibu, saking utamanya bapak dan ibu kita, insya Allah nanti kita akan tinggal dengan mereka. Bu, kalau panjenengan selama ini rajin sholat sunnah, rajin puasa, jangan pernah bilang aku kok ibadah dewi, anakku kapan. Tidak usah khawatir, tetap jalankan nasihat, tetap arahkan. Kalaupun derajatnya tidak sama, insya Allah Allah gabungin nanti di surga. Baik banget ya Allah, insya Allah. Jadi kalaupun ananda kita atau para suami, walaupun istrinya mungkin tidak selevel amalnya, mudah-mudahan disambungkan dengan suami atau dengan orang tuanya, insya Allah. Ternyata inilah alasan penting kenapa kita perlu beramal soleh tadi. Kenapa perlu bareng-bareng berlomba-lomba dalam amal soleh? Karena nanti faktanya di akhirat itu kita saling mengangkat. Kalau orang tua punya amal soleh, orang tua yang akan mengangkat derajat anaknya di akhirat nanti. Ada fenomena yang sebaliknya kah? Ada. Bentar. Apabila seorang masuk surga, maka dia ditanya tentang kedua orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya. Maka dikatakan sesungguhnya mereka masih belum mendapatkan derajat seperti derajatmu. Maka ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah beramal soleh untuk diriku juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar mereka dihubungkan dihubungkan bersamanya, dijadikan satu. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dalam salah satu hadis dari Ibnu Abbas. Jadi orang yang tadi masuk ke dalam surga ditanya tentang istrinya, anaknya. Mereka juga bertanya tentang keluarganya. Lalu disampaikan amal mereka belum nyampe. Lalu si laki-laki soleh ini, dia bilang, ya Allah, dulu aku beramal justru untuk mereka. Aku bekerja itu untuk mereka. Aku mencari nafkah untuk mereka. Aku bangun malam itu untuk doakan mereka. Aku puasa sunnah, puasa Senin Kemis, itu untuk memohon kepadamu, dan itu untuk mereka. Kemudian karena itulah Allah sambungkan mereka kepada kita. Jadi amal soleh panjenengan bisa memberikan syafaat untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak. Jadi mulai sekarang bersemangatlah beribadah, jangan merasa lemah. Luar biasa. Inilah kebersamaan yang hakiki. Dan sekali lagi pertanyaannya, apa yang menyebabkan keluarga ini bersatu? Apa yang menyebabkan mereka bersatu? Amal solehnya. Sekali lagi amal solehnya.
Ini untuk anak-anak, Mas, Mbak, sing jek rodok-rodok bandel. Terus jenengan lihat ibunya jenengan tahajudnya rutin. Mas, seneng obat ini sampean, Mbak. Seneng. Alhamdulillah, insyaallah nunut mlebu surga iki. Nunut mlebu surga gara-gara ibu, gara-gara bapak. Alhamdulillah. Derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Jika para orang tua derajatnya lebih tinggi, Allah akan mengangkat para anak ke derajat orang tua. Dan sebaliknya, ini kata Imam Qurtubi, jika anak derajatnya lebih tinggi lebih tinggi derajatnya, maka Allah mengangkat para orang tua ke derajatnya anak. Inilah pentingnya, Mas, ini untuk para anak lagi, pentingnya panjenengan berjibaku sholat 5 waktu, menjadi orang yang saleh. Jangan malah merendahkan orang tuanya. Bapakku sholatnya ngono tok, mari sholat keluyuran maneh, Pak. Wis aku sing ndonga. Wis ndak apa-apa. Kalau hari ini para anak yang berjuang menjadi anak yang saleh dan nanti derajat jenengan lebih tinggi di surga Allah, insya Allah panjenengan, Mas, Mbak, para anak, jenengan akan mengangkat derajatnya orang tua. Nah, kalau dalam relasi keseharian setelah kita memahami ini, oh ternyata orang tua itu akan minta tolong sama anak. Betul tak ya? Dengan cerita ini berarti orang tua akan membutuhkan pertolongan anak. Dan berikutnya, anak juga membutuhkan pertolongan orang tua. Dari sinilah kenapa bersama-sama dalam amal soleh itu diperlukan. Setuju ya? Mas, Mbak, amal soleh ini saking luar biasanya, sampai semua amal soleh itu nanti akan ditampakkan kepada keluarga kita yang telah wafat. Akan ada malaikat yang menginformasikan amal-amal soleh itu. Terkait dengan surah At-Taubah ayat 105. Nanti saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kamu, maksudnya beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang akan melihat pekerjaan amal solehmu tadi. Mas, Mbak, kenapa saya perlu beramal soleh? Amal soleh kita itu menggembirakan hati orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Ibnu Katsir menyebutkan begini. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal soleh kalian ditampilkan kepada kaum kerabat famili kalian yang telah di alam kubur. Jika amal perbuatan kalian adalah perbuatan yang baik, maka mereka bergembira dengannya. Jika amalan mereka sebaliknya, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mengamalkan ketaatan di hidupnya. Ini kata Ibnu Katsir, ini riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Oh, berarti kalau panjenengan kita semua beramal soleh, pelajaran pertamanya adalah ternyata amal soleh kita itu betul-betul saling terhubung dan itu membuat gembira. Jadi ada malaikat yang ngabarin, ini anakmu beramal soleh. Maka Mas, Mbak, sebenarnya memang amal soleh itu tidak bisa kita tutupi. Allah gembira karena orang-orang yang soleh tadi, karena keutamaan mereka di alam kuburnya, karena mereka punya keutamaan, mereka punya iman, bukan sedang digebukin oleh malaikat ya. Ini orang-orang beriman di alam kuburnya ini, mereka sedang gembira, mereka tenang di alam kuburnya, lalu mereka dikasih kabar gembira oleh Allah SWT tentang amal anak keturunannya. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman sepertinya. Apa pelajaran berharganya? Ya, amal soleh kita tidak bisa disembunyikan. Begitu juga amal buruk yang kita lakukan, mereka akan dikabarin. Orang soleh itu mendapatkan kabar gembira itu, kabar amalnya anak-anaknya. Demikianlah ikatan begitu kuatnya keluarga itu begitu. Sampai amal solehnya pun ditampakkan. Sampai ketika sudah di surga, yang diingat kembali adalah keluarganya. Baik, kebayang sekarang kenapa harus beramal soleh? Begitulah. Jadi kalau sekarang, mohon maaf, ada yang korupsi sembunyi-sembunyi, istri tidak tahu, anak tidak tahu,
Tahu. Orang tua misalnya sudah wafat, terus kita sekarang korupsi, berbuat keburukan, tahu keluarga kita dikabari. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini untuk orang-orang yang soleh tentunya ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Anas, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kerabat kalian yang telah meninggal, dan mereka bergembira ketika melihat amal kebaikan itu. Baik. Setelah kita membayangkan semacam ini, setelah kita paham kronologinya dalam hadis dalam nas kayak begitu tadi, sudah kebayang sekarang apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan kebayang ya, ini bulan Ramadan harus ngapain kepada istri, pada suami. Bismillah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk jauh lebih baik setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Bentar, ini ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau terkait dengan ayat yang tadi. Suatu saat Khadijah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang dua anak beliau di masa jahiliyah. Tapi saya tidak tahu pendapat ini kuat atau tidak, saya tidak tahu. Kemudian Khadijah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana keadaan mereka, apakah mereka di dalam surga atau di dalam neraka. Kemudian Nabi menjawab, keduanya di dalam neraka. Nampak raut muka Khadijah agak tidak nyaman. Lalu Nabi SAW menyampaikan, seandainya engkau melihat kedudukan keduanya, niscaya kamu akan marah terhadap keduanya. Maksudnya karena mereka tidak beriman. Jadi sekali lagi, poin terpentingnya itu yang akan menyatukan kebersamaan di dunia dan di akhirat itu hanya soal iman, bukan yang lainnya. Ya, hanya soal iman. Baik, mari kita lanjutkan dahulu. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan bangunan untuknya di surga dimuliakan dan derajat yang tinggi, hendaklah dia memaafkan orang yang berbuat aniaya kepada dirinya. Kemudian mereka memberikan kepada kepada orang yang kikir, kepada orang yang kikir terhadapnya, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutus. Baik, kita pakai ini untuk keluarga kita. Tadi temanya adalah tentang bersama. Terus amalnya apa nih? Amal yang kira-kira di dunia insya Allah ngefeknya sampai akhirat. Selain tentang iman tadi, satu iman tadi, rasa takut kepada Allah, kemudian amal soleh. Udah ya, itu dua hal tadi yang kita bahas di awal. Lalu kemudian apa nih amal yang lain? Barang siapa yang menginginkan dibangunkan untuknya bangunan dalam surga dan derajatnya ditinggikan, ada 3 amal. Yang pertama, memaafkan orang yang berbuat aniaya. Yang pertama, berarti kalau urutannya dari awal tadi, ini yang ketiga ya. Amal yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat aniaya. Orang lain kita abaikan dulu, kepada keluarga dulu. Bagi kita yang sekarang merasa teraniaya dengan istri, ini untuk para suami yang merasa hidupnya teraniaya oleh istri. Kira-kira ada gak suami teraniaya oleh istri? Enggak ada ya. Biasanya yang banyak itu ibu-ibu merasa teraniaya. Ada di sini yang bapak-bapak merasa teraniaya? Hah? Enggak ya? Jadi orang yang merasa teraniaya, apa resepnya? Memaafkan. Siapa yang pengen dibangunkan surga, istana di dalam surga, lalu ditinggikan derajatnya, pastikan Anda punya sifat ini. Kalau suami merasa dirinya telah dianiaya oleh istri, atau istri telah dianiaya oleh suami, kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng, kuasai satu hal ini: maafkan orang yang telah kita anggap menganiaya. Di Pulau Soro, dianiaya kayaknya enggak lah. Kalau di Pulau Soro mungkin lah. Suami di Pulau Soro, tahu di Pulau Soro ya. Baik, yang kedua, memberi kepada orang yang kikir terhadapnya. Baik banget. Tapi kita sekarang harus menafkahi, terusin mas, jangan dihentikan.
Kenapa? Ya niatnya sederhana saja, supaya Allah bangunkan istana untuk kita di surga nanti. Anggap saja investasi. Al-Hasan beliau menyampaikan dengan pendapat dengan kalimat amal yang lainnya tentang zikir. Para malaikat itu membangun istana atau rumah orang-orang beriman itu disebabkan dengan zikir-zikir yang dia lakukan. Kalau dia berhenti berzikir, maka malaikat itu berhenti membangunnya. Begitu dia lanjutkan zikirnya, malaikat itu membangunkan dan melanjutkan bangun istana itu. Ini maksudnya tentang ini bahasan Al-Hasan dalam bab istiqomah. Jadi orang yang istiqomah dalam amal, misalnya bab zikir tadi, dengan zikirnya itu malaikat bangunin surga di sana. Tapi begitu dia berhenti, belum selesai, malaikat berhenti. Jadi bahan bakunya untuk bangun di sana itu adalah amal soleh kita. Makanya kalau beramal soleh jangan berhenti. Gua separuh oleh teras. Jadi kalau beramal soleh jangan berhenti, ya jangan berhenti, karena itu adalah bahan yang akan digunakan untuk bangun istana di surga kita insyaallah. Baik, para istri misalnya selama ini bekerja mencari nafkah, suaminya pelit banget, harus ngajukan anggaran tiap bulan. Itu pun masih ada potongan sekian persen untuk anggarannya. Belum lagi laporan pertanggungjawaban dan pengembalian dana. Aduh, kayak pejabat banget. Merasa pelit banget. Sudah, tidak apa-apa, bekerja saja, lalu bersedekahlah untuk keluarga. Dan jangan berhenti dengan sedekah itu. Mudah-mudahan Allah bangunkan istana untuk kita di surga. Allah tinggikan derajatnya. Ikhlas ya? Ikhlas. Kemudian silaturahim kepada orang yang memutus. Silaturahim kepada orang yang memutus. Jadi konsepnya adalah kalau kita menghadapi orang yang buruk, resepnya agama, resepnya yang diajarkan dalam agama adalah menyambung, bukan menjauh, bukan membalas dengan menjauhinya. Wabot Pak? Iya, karena balasannya surga. Karena balasannya surga itulah akhirnya amal ini terasa sangat berat. Ya wajar. Normal toh ya? Baik, 3 amal ini. 1, menyambung silaturahim. 2, memberi kepada yang kikir. Kemudian memaafkan kepada orang yang berbuat aniaya kepadanya. Amalan yang keempat, nasihat Nabi khusus kepada para wanita. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena kebanyakan kalian menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Masya Allah. Maka datanglah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat. Lalu beliau bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Karena kebanyakan kalian mengeluh, berkeluh kesah, mengingkari kebaikan atau kelebihan dari suami. Akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasannya, melemparkannya ke dalam kain. Jadi ditebarin kain begitu di hadapan Nabi. Ketika Nabi menyuruh mereka bersedekah, mereka langsung ngeluarin antingnya, kalungnya, giwangnya, ditaruh di kain itu untuk disedekahkan. Jadi apa yang bisa menjadi penyelamat wanita ini? Apa? Sedekah. Kenapa sedekah ini perlu dilakukan? Karena sulitnya sempurna dalam sikap terhadap pasangan. Kompensasinya adalah disuruh bersedekah. Memang akan ada situasi istri itu mengingkari dalam tanda kutip kebaikan suaminya, dan itu banyak banget. Melupakan kebaikan yang banyak dan terlalu fokus pada satu kekurangan. Ini memang ada. Apakah bisa diubah? Bisa. Tetapi kenyataannya memang tidak mudah untuk mengubah hal itu. Bagaimana cara ngobatinya? Sedekah. Ya, keluarin sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, sambil istighfar, ya Allah, selama ini saya ngomel ke suami. Wis, mudah-mudahan kafarah. Keluarin sedekah. Bayarin teman-teman untuk buka puasa bersama. Ya, keluarkan sedekah. Pak, suami saya kategorinya fakir miskin, boleh nggak sedekah ke suami? Boleh. Boleh.
Gitu ya. Baik, kemudian amalannya untuk para laki-laki. Itu tadi amalannya perempuan. Setelah amal soleh tadi, yang ini amalannya, yang tadi amalan perempuan yang terakhir. Nah, ini amalannya laki-laki. Nabi SAW dari Abu Hurairah, beliau bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Linisaihim, secara khusus disebut linisaihim. Ini untuk bapak-bapak, untuk mas-mas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kenapa ukurannya bukan amal soleh? Ya, mungkin akan ada orang yang berburu amal soleh tetapi melupakan kebaikan dalam relasi suami istri. Sebelum saya lanjutkan, hadis sedekah tadi itu paling pas ada di pikirannya istri atau di pikirannya suami. Hadis yang menyebut bersedekahlah wahai perempuan karena sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Hadis itu ada di kepalanya para laki-laki atau para perempuan? Seharusnya perempuan, ya. Harusnya ada di batinnya perempuan supaya waspada. Jangan sampai itu ada di pikirannya laki-laki. Kalau ada dalam pikirannya laki-laki, nanti laki-laki kan ngomong neraka itu sebagian besar perempuan, makanya manuto, begitu nanti. Hadis itu ada di pikirannya siapa? Perempuan. Nah, hadis ini khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini sebaiknya ada di hatinya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kalau hadis ini ada di hatinya laki-laki, hatinya perempuan, Anda akan melihat suami itu tidak pernah ideal. Kamu itu tidak sebaik seperti yang disebutkan oleh Nabi. Nanti efeknya akan melihat orang lain. Nah, yang kayak gitu itu loh yang sebaik-baik kayak kepada istri. Nanti gitu efeknya. Jadi ini motivasi kepada siapa? Kepada laki-laki. Kebayang ya? Jadi perintah ini khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini adalah perintah kepada laki-laki. Baik. Perbuatan khairat atau kebaikan ini apa maknanya? Maknanya semua kebaikan yang difahami secara akal. Mas, Mbak, para bapak. Mas, Bapak, para bapak, yang dimaksud khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh laki-laki pada perempuan ini adalah kebaikan yang difahami secara akal dan syariah. Ya, maksudnya tidak perlu didetailkan lagi, itu sudah orang bisa ngerti. Oh, yang ini baik, yang begini ini baik nih. Kayak misalnya laki-laki suami tersenyum kepada istri. Ya, itu semua orang tahu kalau tersenyum itu baik. Nah, itu termasuk di dalamnya. Laki-laki itu berjuang untuk keluarganya. Semua orang walaupun dia tidak ngerti agama pun dia akan bilang berjuang untuk keluarga, untuk istri, untuk anak itu baik. Nah, itu termasuk berarti. Suami itu bangun malam bangunin istri dan anak, semua orang akan tahu kalau itu baik. Tidak usah dikasih tahu dalil, semua orang pasti akan tahu bangunin istri untuk sholat, anak untuk sholat itu baik. Nah, itu termasuk perintahnya berarti. Istri diganggu sama laki-laki yang bukan mahram, digoda. Suami marah, itu normal, akal normal. Semua orang akan bilang itu benar. Nah, itu termasuk berarti. Itu termasuk kebaikan. Jadi kalau misalnya hal semacam ini ditanyakan ke hati, kebaikan apa sih Pak yang dimaksud ini? Yus, pokoknya sembarang amal yang semua orang bisa tahu kalau itu baik tanpa harus dijelaskan. Itu namanya khairat. Atau dalam bahasa lain itulah yang dinamakan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu sebuah perbuatan atau sebuah perbuatan baik yang sudah pasti orang akan setuju bahwa itu baik. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan perbuatan ma'ruf. Jadi khiyarukum
linisaihim. Jadi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Apa itu? Ya ngajak ibadah. Ya mungkin kadang ya ngajak jalan, kadang ya ngasih blonjo, kadang ya dikasih tabungan, kadang dikasih emas, dikasih rumah. Pokoknya sing menyenangkan ini apik kabeh. Ditungakne juga termasuk baik. Ya, didoakan termasuk baik. Jadi kalau suami jenengan sering doakan, jangan dibalas dongo tok gitu. Dongo tok. Baik, kemudian di hadis yang lain dalam riwayat Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi, kepada keluarganya. Jadi lebih luas lagi kepada keluarganya. Ini nasihat untuk para laki-laki. Kemudian kata Imam Syaukani, nah perhatikan, saya kutip ini karena fokus banget di Nailul Autar. Ini nasihat untuk para ayah, para suami, bahwa derajat yang paling tinggi yang tadi dalam kebaikan, ya, yang tadi itu, dan berhak meraih sifat-sifat itu. Mohon maaf, orang yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan paling berhak meraih sifat tadi ialah orang yang paling baik perilakunya kepada keluarganya. Sebab keluarga mereka itu merupakan orang yang paling berhak terhadap wajah manis, cara bergaul yang baik, curahan kebaikan, diusahakan, diperjuangkan mendapatkan manfaat, dilindungi dari bahaya. Jika ada seorang laki-laki demikian, niscaya dialah yang dimaksud dengan khairukum li ahli. Jadi yang paling berhak mendapatkan wajah manis, yang paling berhak diperjuangkan, yang paling berhak untuk dilindungi adalah keluarga. Kata Imam As-Syaukani, beliau sampaikan, jika ia bersikap sebaliknya, maka dia termasuk dalam keburukan. Banyak orang terjerumus dalam keteledoran. Anda bisa menyaksikan ada seorang laki-laki ketika dia berjumpa keluarganya, maka dia menjadi sosok yang paling buruk akhlaknya, pelit dalam urusan harta, sedikit berbuat baik kepada mereka. Tetapi tiba-tiba apabila dia bersama orang lain, dia menghormatinya, akhlaknya melunak, menjadi dermawan dan ringan tangan. Tidak diragukan, laki-laki semacam ini adalah manusia yang terhalang dari taufik Allah dan menyimpang dari jalan yang lurus. Ngeri ya kalimatnya Imam Syaukani. Jadi lelaki yang mendapatkan taufik, lelaki yang baik itu adalah yang mereka memberikan hak istri dan anaknya. Kenapa? Karena istri dan hak anaknya adalah orang yang paling berhak mendapatkan wajah yang manis, mendapatkan cara bergaul yang paling baik. Keluarga adalah orang yang paling berhak atas curahan kebaikan, paling berhak untuk diperjuangkan mendapatkan manfaat, dan paling berhak untuk dilindungi. Kalau laki-laki melakukan ini, dialah yang dimaksud dengan khairukum li ahli. Kalau kita dapati seorang laki-laki, seorang suami, kepada temannya dia bermuka manis, royal, dermawan, tetapi kepada keluarga sebaliknya sangat buruk, maka dia adalah seburuk-buruk laki-laki dan dia jauh terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita bersama. Angel Pak, yes, enggak apa-apa. Bertahap, belajar. Baik, kemudian apa amalan berikutnya? Berarti untuk suami dan istri ini adalah istighfar. Hudzaifah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lidahku tajam ya Rasulullah kepada keluargaku tapi tidak kepada orang lain." Lalu Nabi menyampaikan, "Mengapa engkau tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Sesungguhnya aku beristighfar sehari 100 kali." Ini untuk kita yang sedang berproses dan belum bisa berubah. Omongannya seelek. Apa amalannya? Istighfar. Kalau perempuan tadi apa amalannya? Sedekah.
Para suami yang tajam lisannya, omongannya, apa amalnya? Istighfar. Baik. Lalu ada amalan yang lain, ini untuk khusus laki-laki. Jika seorang kalian menunaikan salat di masjid, hendaklah kalian menyisakan sebagian salatnya untuk di rumah, yaitu salat sunnah. Karena dari salat itulah Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya. Nah, ini salah satu rahasianya. Mas, kalau panjenengan sulit sekali menasihati istri, menasihati anak, Bu, panjenengan sulit sekali menasihati mereka, apa amal yang harus dilakukan? Banyakin salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah itu menyebabkan turunnya kebaikan, dan di antara kebaikan itu adalah dicabutnya sifat-sifat buruk dalam keluarga kita. Syekh As-Sinqiti, beliau ditanya oleh seorang pemuda yang dia mengeluhkan panas di rumahnya, sering konflik, sering terjadi perselisihan. Lalu dia bertanya kepada Syekh As-Sinqiti, kemudian beliau bertanya dua hal. Apakah engkau adalah orang yang sering meninggalkan salat witir dan salat sunnah di rumah? Dua, satu salat witir, dua salat sunnah. Kemudian laki-laki ini bilang iya. Kalau begitu pulanglah kamu, satu lakukan salat witir, dua lakukan salat sunnah di rumah. Selesai dari masjid. Berselang beberapa pekan setelah itu, laki-laki ini datang kepada Syekh Sinqiti dan beliau bilang, wahai Syekh, sesungguhnya Allah telah menurunkan karunia yang banyak kepada keluargaku. Istri dan anaknya berubah. Lalu Syekh menjelaskan alasan beliau menyuruh pemuda ini melakukan sholat sunnah di rumah, yaitu sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari hadis ke-1298. Jika salah seorang di antara kalian menunaikan sholat di masjid, sisakan sholat sunnahnya ada di rumah. Maka dengan berkat sholat sunnahnya tadi, Allah akan turunkan, Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumahnya. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita. Apalagi Ramadan ini, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, terakhir, amal ini bagus banget. Tapi ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada keluarga beliau. Suatu saat beliau sedang ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan waktu itu Nabi SAW sedang kedatangan Fatimah dengan membawa makanan kepada beliau. Lalu beliau bersabda, panggillah suami dan kedua anakmu. Ini Nabi di rumahnya Ummu Salamah. Lalu Nabi memanggil Fatimah dan Ali dan Hasan dan Husain. Lalu mereka kemudian berkumpul di samping Nabi SAW. Setelah itu Nabi mengambil sisa pakaian, dan sisa pakaiannya maksudnya baju yang agak luas. Lalu kemudian beliau menutupi mereka, jadi dikerukupi dengan bajunya beliau. Kemudian beliau berdoa dan mengangkat tangannya ke langit. Ini keluarganya ditutupi dengan kainnya. Fatimah, Ali dan Hasan Husain ditutupi dengan kainnya Nabi. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. Beliau kemudian berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati fadhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Kata beliau, ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku, mereka ini keluargaku dan keturunanku. Maka hilangkanlah dosa dari mereka, bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Jadi nanti lakukan ini para ayah habis maghrib atau habis tarawih, kumpulin, pegang tangannya boleh, tidak harus pakai dikerukupi sarung, tidak usah ya. Dikerukupi sarung untuk mau kilapa mas, malah rame nanti. Sudah kumpulin habis maghrib, pegang tangannya masing-masing ya, pegang tangannya, doa, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka ini keluargaku, wa khassati, mereka ini keturunanku. Sebagian menerjemahkan wa khassati itu orang-orang yang khusus bagiku. Allahumma azib anhum ar-rijsa, ya Allah, singkirkan dari mereka perbuatan rijs, dosa. Wa tahhirhum tathira, sucikan mereka
bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Doakan itu di depan anak-anak kita dan istri kita. Kumpulin, pegang tangannya, suruh mereka saling berpegangan boleh. Lalu kemudian kita angkat tangan kita. Ya Allah, ini keluargaku, ini orang-orang yang khusus dalam hidupku. Ya Allah, sucikan mereka, bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi berdoa dengan gaya bahasa berbeda. Doa beliau saya lebih senang dengan doa ini. Beliau bilang begini. Allahumma haula'i Allahumma ilaika wala ilan nar ana wa ahlu baiti. Ini doanya beda. Allahumma ilaika la ilan nar ana wa ahlu baiti. Ya Allah, kepadamulah aku menuju, melangkah, bukan kepada neraka, aku dan keluargaku. Ucapkan ini, kalimat ini lebih visioner ya, lebih visioner dibandingkan sebelumnya. Kalau yang tadi itu bagus juga, memohonkan perlindungan untuk istri, untuk anak dari dosa. Kalau yang ini, kalimat ini visioner banget. Nak, sekeluarga, nak, istri, suami, kita ini melangkah kemana keluarga kita? Ilallah, kepada Allah. Allahumma ilaika, ya Allah, kepadamulah aku melangkah menuju. La ilan nar, tidak kepada neraka. Ana wa ahlu baiti, aku beserta keluargaku menuju kepadamu. Bagus ya kalimatnya ya. Nanti coba doa itu bersama istri, bersama suami. Mudah-mudahan langgeng bersama dunia dan akhirat. Amin insyaallah. Pernah doa begitu? Anda istrinya di sini, Pak? Nanti waktu pulang, waktu mau naik motor, ya Allah, ilaika wala ilan nar. Ya Allah, kami akan menuju kepadamu, bukan kepada neraka. Aku dan istriku ya Allah menuju kepadamu. Nanti ucapkan begitu ya. Kayaknya sweet banget deh. Sweet banget. Ini lebih sweet daripada Pocari Sweet. Pocari Sweet ya. Kalau yang pertama tadi doanya adalah Allahumma haula'i ahlu baiti. Ini pribadi dia langsung kepada Allah gitu, kita kepada Allah. Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku, mereka ini keluargaku. Wa khassati, dan orang-orang yang khusus bagiku. Bentar. Fa'adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Hilangkan dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Masya Allah, bagus banget doa ini. Hafal ya? Hafal ya? Baik. Allahumma haula'i ahlu baiti. Ayo tulis. Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati. Ya Allah, mereka ini keluargaku dan orang-orang khusus bagiku, keturunanku. Fa'adhhib anhum, maka singkirkan dari mereka ar-rijs, dosa-dosa. Wa tahhirhum, sucikan mereka, tathira, sebersih-bersihnya. Wa tahhirhum tathira. Baik, ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma ilaika, ya Allah, kepadamulah aku menuju melangkah. Allahumma ilaika, ya Allah, kepadamu kami melangkah. La ilan nar, bukan kepada neraka. Ana wa ahlu baiti, aku dan keluargaku. Ana wa ahlu baiti. Nah, nanti anak sekolah gitu, sekolah kan, mau sekolah, sambil menerawang ke langit, Allahumma ilaika wala ilan nar. Ya Allah, anakku ini saya sekolahkan ya Allah untuk menuju kepadamu ya Allah, bukan menuju kepada neraka.
Nanti begitu ya. Suami berangkat kerja, istri lepas dia lalu angkat tangan. Ya Allah, saya ingin suami saya menuju kepadamu, bukan menuju kepada neraka. Gitu ya, hafalkan ya doanya. Doanya bagus banget itu, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan itulah makna yang sesungguhnya dari bersama-sama dengan keluarga, dunia dan akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi kita semua. Diulang, yang di IG minta diulang. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh. Baik, saya ulang doanya. Dikirim di grup. Biasaan ini. Ayo ditulis. Dikirim di grup. Ya, saya harus ngopi dulu ini. Harus ngopi dulu. Nanti saya ingat-ingat dulu. Saya foto dulu, saya cari nanti doanya. Sebentar, hadis Imam Ahmad. Kayaknya saya harus nyari nomornya dulu. Ya, tidak kelihatan. HP-nya yang lain. Allahumma ilaika la ilan nar. Ini pada hadis pada musnad Imam Ahmad. Kemudian tadi Allahumma haula'i ahlul baiti, ini ada di sama di musnad Imam Ahmad. Baik, nanti saya cari. Cukup ya, insyaallah. Ada yang mau disampaikan? Baik, nanti saya bagikan di grup insyaallah. Nanti saya cari filenya. Karena HP-nya lagi live streaming jadi tidak bisa kopas. Cukup ya, insyaallah. Boleh? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Allahumma ilaika wala ilan nar. Ada la-nya, wala ilan nar, bukan ila ilan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nyambung ke istri. Ke istri. Baik. 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 Ada amal yang dari anak, ini khusus untuk anak dulu ya. Anak yang otomatis akan nyambung dan pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Dalam hadis begitu. Jadi anak itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi ketika anak kemudian berdoa, maka doanya nyambung ke orang tua. Ketika dia menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, maka amalnya bisa nyambung kepada kedua orang tua. Dan semakin baik lagi jika amal itu diniatkan secara khusus. Misalnya ketika bersedekah, atau doa dikhususkan untuk kedua orang tuanya. Kalaupun tidak diniatkan, jadi ada amal yang memang dikhususkan bisa nyampe kepada kedua orang tuanya, seperti sedekah, korban, haji, yang itu mensyaratkan niat di dalamnya. Jangan umroh, ingin badal umroh untuk orang tua, itu amal yang memang secara khusus membutuhkan niat dari sang anak itu. Tapi ada amal-amal anak yang bisa langsung nyambung kepada orang tua, yang bentuknya adalah amal jariyahnya orang tua. Misalnya anak itu dari kecil diajari sopan santun, tutur katanya lembut. Kelembutannya ketika merawat istri, ketika merawat anak, kelembutan itu adalah ajaran dari ayah dan ibunya, otomatis nyambung kepada kedua orang tuanya.
Jadi kesolehannya lah yang menyambung. Kemudian bagaimana dengan doanya suami kepada istri? Kalau doa nyambung, jadi suami doain istri itu nyambung. Seperti dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Itu doanya dari suami ke istri atau istri ke suami. Kemudian amal yang secara khusus diniatkan karena membutuhkan niat di dalamnya. Istri, mohon maaf, qadarullah suami telah wafat misalnya. Lalu istri haji atau umrah. Lalu umrah itu diniatkan, dibadalkan untuk suaminya. Yang sedemikian ini bisa karena secara khusus, karena diniatkan khusus dengan niat. Tapi kalau suami tanpa diniatkan tidak bisa karena bukan anak yang nyambung kepada orang tua tadi. Kecuali jenisnya jenis amal jariyah. Suami ngajari istri bangun malam. Istri yang selama ini tidak bisa bangun malam lalu diajari oleh suaminya, dilatih oleh suaminya. Setelah itu dia jadi rajin bangun malam. Yang sedemikian ini kategori amal jariyah. Ya otomatis akan dapat dari pahala dari amal soleh sang istri. Kurang lebih begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga terjawab dengan jelas. Berikutnya Bu, ada pertanyaan? Bu, ada? Oh ya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait surat Al-Qur'an 21 yang baru saja Ustaz ceritakan itu tentang kemungkinan bagi keluarga untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Amin. Bagaimana apabila dalam keluarga itu ayah dan ibu terlambat di depan menyadari untuk memperbaiki ibadahnya, di mana ketika saat orang tua ayah ibu itu telah mulai hijrah itu, anaknya sudah mulai hidup baru membangun keluarga baru sendiri dengan karena masa lalu anak ini tidak dididik dengan agama yang baik, mungkin sekarang kualitas ibadah anak adalah sebaik kualitas ibadah ayah ibunya sekarang. Kelak apabila mereka meninggal, apakah memang betul anak-anak pun masih mempunyai kesempatan untuk bersama ayah ibunya bertemu di surga meskipun mungkin ibadah di dunianya belum sempat sebaik ayah ibunya. Baik. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada ayah dan bunda. Alhamdulillah, pengorbanan ayah dan ibu luar biasa. Membesarkan anak-anak lalu dengan semua jerih payah itu Allah ridho. Tanda keridhaan Allah adalah Allah bukakan amal saleh. Jadi kalau ayah dan bunda sekarang telah bertaubat kepada Allah, hijrah, itu tanda bahwa Allah ridho dengan amal solehnya di masa lalu. Karena kebaikan itu membuka kebaikan yang lain. Jadi amal soleh beliau di masa lalu berupa berjibaku mencari nafkah, membesarkan anak-anak. Berarti Allah ridho dong, ridho. Kalau saya cenderung ridho, karena para ulama menjelaskan tanda diterimanya amal adalah terbukanya amal berikutnya. Tanda diterimanya amal soleh adalah terbukanya amal soleh berikutnya. Nah, ayah tadi di masa mudanya, di masa kuatnya, beliau memberikan nafkah, berjihad dengan mencari nafkah. Allah ridho dengan itu. Nabi sampaikan seorang laki-laki yang dia keluar dari rumah mencari nafkah, itu statusnya seperti fisabilillah. Ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan bersusah payah mencari nafkah. Seorang laki-laki yang dia pulang ke rumah dalam keadaan berkeringat, kecapean, maka dosa-dosanya diampuni. Kemudian Nabi pernah menjabat tangan seorang laki-laki, tangan itu kasar banget. Lalu Nabi menyampaikan, ini tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Mungkin dulu ayah dan ibunda kita tidak sempat mengajari kebaikan kepada anak-anak kita, tapi jerih payah beliau di masa lalu telah membuat derajat beliau diangkat dengan tangan beliau yang kasar karena capeknya mencari nafkah, keringat beliau, banting tulang beliau. Mungkin Allah ridha, dan tanda dari keridhaan itu adalah Allah bukakan kebaikan di sisa usianya, di masa sepuhnya. Akhirnya hijrah, ketemulah hidayah. Itu penyempurna karunia. Lalu bagaimana tentang kekurangan si anak yang dulu tidak diajari agama? Kalau anak itu melakukan dosa disebabkan karena kelalaian orang tua, Allah dengan semua keadilannya mungkin akan berikan kesempatan kepada anak untuk menuntut kepada orang tuanya. Tapi dengan sebab keadilan Allah pula, Allah akan ganti, Allah akan lindungi orang tua dari tuntutan si anak tadi. Sangat mungkin. Dan ketika anak itu sudah dewasa, dia punya akal, punya ilmu, tanggung jawab ada di pundaknya sendiri untuk mencari hidayah. Sehingga tidak bisa 100% kesalahan ditimpakan kepada sang ayah. Maka timbangan paling adil nanti di yaumul qiyamah kayak apa? Hanya Allah yang tahu. Mungkin Allah hapus semua keburukannya disebabkan karena rahmat Allah, karena kebaikan salah satu di antara amal soleh mereka. Allah akan membuat mereka semua ridho. Ayah dibuat ridho, si anak dibuat ridho. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan surga, masuk bersama-sama ke dalam surga. Kalau tadi ayahnya dengan semua amal solehnya derajatnya tinggi, dan anak di kemudian hari berubah, tapi amalnya tidak sampai seperti ayahnya, insya Allah nyambung berdasarkan surah At-Tur ayat 21 tadi. Anak satu level pada akhirnya dengan ayah dan ibunya, insya Allah. Amin. 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 Bapak-bapak ada yang mau menyampaikan? Kayaknya diwakili ibu-ibu semua. Harus diserahkan mandatnya ke ibu-ibu. Satu pertanyaan lagi ada? Tidak ada? Baik. Sepertinya sudah semua saya tidak punya pertanyaan. Alhamdulillah. Pertanyaan bisa disimpan masing-masing. Nanti disampaikan ke Allah. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kajian hari ini materinya Masya Allah ya. Di bulan Ramadan sepertinya pas banget dengan tujuan kita yaitu bersama. Berikutnya kita tasbih nufus. Sebelum kita berdoa bersama tasbih nufus, ada dari Allah ta'alifan ini mau dipersiapkan. Baik, untuk teman-teman yang di IG kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.